Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana nih kabarnya? Baik gak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas konsep dasar manajemen rantai pasok. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke semuanya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep dasar manajemen rantai pasok. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini itu ada yang pertama pengertian manajemen rantai pasok, yang kedua ada tujuan manajemen rantai pasok, dan yang ketiga ada fungsi manajemen rantai pasok, dan yang terakhir ada penerapan manajemen rantai pasok dalam kegiatan bisnis. Oke, sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak nih apa sih manajemen rantai pasok? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Boleh. Manajemen rantai pasok itu adalah proses mengatur dan mengelola aliran barang dari pasok hingga sampai ke tangan konsumen. Oke, bener banget ya. Coba Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, oke, jadi manajemen rantai pasok atau bisa kita bilang dengan supply chain management adalah pengelolaan terintegrasi atas aliran barang, data, dan keuangan yang terkait dari suatu produk, mulai dari pengadaan, bahan baku, proses produksi, hingga barang sampai ke tangan konsumen. Oke, selanjutnya tujuan manajemen rantai pasok. Sebelumnya ada yang tahu kan nih apa sih tujuan manajemen rantai pasok? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Ibu akan jelasin ya. Jadi tujuan manajemen rantai pasok itu gak cuma satu teman-teman, ada banyak. Nah, yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, maksudnya memenuhi kebutuhan pelanggan itu agar kita bisa memastikan nih produk tersedia sesuai jumlah, kualitas juga aman, waktu dan tempat juga dibutuhkan pelanggan. Nah, yang kedua itu meningkatkan efisiensi operasional. Fungsi ini, tujuan ini itu diperoleh untuk mengoptimalkan proses pengadaan, produksi, penyimpanan, dan distribusi agar lebih efektif dan juga tidak terjadi pemborosan. Oke, yang ketiga ada menekan biaya operasional. Nah, dari tujuan ini adalah untuk mengurangi biaya kesediaan transportasi, produksi, dan juga penyimpanan tanpa mengurangi kualitas produk. Nah, yang keempat ada meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, tujuan ini adalah untuk agar perusahaan dapat bersaing dengan memberikan harga yang kompetitif, kualitas produk yang baik, dan juga pelayanan yang lebih unggul. Nah, yang terakhir juga ada mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Kenapa? Ada tujuan mengoptimalkan pengelolaan persediaan karena menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok dan permintaan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan ketersediaan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada fungsi dari manajemen rantai pasok. Nah, yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan ini berfungsi untuk menentukan kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi, jumlah persediaan, dan juga strategi distribusi berdasarkan pemikiran permintaan pasar. Nah, yang kedua itu ada pengadaan atau sourcing. Nah, biasanya fungsi ini itu untuk memilih pemasok yang tepat, melainkan pembelian bahan baku, serta menjalin kerja sama agar pasokan tetap lancar dan juga berkualitas. Lalu yang ketiga adalah produksi atau manufacturing. Nah, fungsi ini adalah untuk mengubah bahan baku menjadi produk dengan memperlihatkan kualitas, efisiensi, dan juga ketepatan waktu. Lalu yang keempat ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini berfungsi untuk mengelola persediaan bahan baku maupun produk. Jadi agar ketersediaan yang dibutuhkan dapat menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Oke, lalu yang kelima ada distribusi atau delivery. Berfungsi untuk menyalurkan produk dari produsen ke distributor dan mengejar atau langsung ke konsumen secara tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Lalu ada pengelolaan informasi sendiri mengkoordinasikan pertukaran informasi mengenai permintaan, stok jadwal produksi, dan juga pengiriman agar seluruh pihak dalam rantai pasok dapat bekerja secara integrasi. Nah, yang terakhir ada pengembalian barang. Tentunya pengembalian barangnya juga sangat berfungsi untuk konsumen jika
ada barang yang menurut dia kurang. Nah, oke, yang terakhir ini kita akan membahas penerapannya dari manajemen rantai pasok. Nah, di sini kita menggunakan contoh dari toko roti. Nah, yang pertama itu dimulai dari pemasok. Nah, pemasok ini tugasnya menyediakan tepung, gula, telur, dan mentega, dan juga ragi. Lalu dilanjut oleh toko roti itu sendiri untuk mengolah bahan menjadi roti. Lalu yang ketiga disambung oleh kurir atau distributor. Kurir ini akan mengirimkan roti ke cabang atau penitipan ke minimarket. Nah, yang terakhir akan sampai ke pelanggan untuk membeli roti. Oke, baik, di sini teman-teman ini menjelaskan studi kasus tersebut. Jadi di sebuah toko sembako ingin meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Pemilik toko mulai mengatur ketersediaan barang, bekerja sama dengan pemasok agar pengiriman tepat waktu, dan mencatat jumlah barang yang terjual tiap hari. Nah, dengan cara tersebut, stok barang tetap tersedia dan pelanggan tidak kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan. Nah, pertanyaannya, berdasarkan studi kasus di atas, apa yang dimaksud dengan manajemen rantai pasok? Yang kedua, apa tujuan penerapan manajemen rantai pasok pada toko tersebut? Nah, yang terakhir, sebutkan 2 fungsi manajemen rantai pasok yang diterapkan dalam studi kasus tersebut. Oke, baik anak-anak, di sini bisa berdiskusi dulu atau menentukan jawabannya. Jika ada yang ingin menjawab, boleh saja langsung angkat tangan. Boleh, anak? Aku bisa jawab studi kasus yang pertama ya, Bu. Boleh. Dengan pertanyaannya, berdasarkan studi kasus di atas, apa yang dimaksud dengan manajemen rantai pasok? Jadi jawabannya, manajemen rantai pasok, proses mengelola aliran barang, informasi, dan aktivitas yang dimulai dari pemasok hingga produk sampai ke pelanggan secara efektif dan efisien. Oke, baik. Selanjutnya ada yang mau jawab pertanyaan nomor 2? Oke, siapa dulu nih? Boleh aja. Apa tujuan penerapan manajemen rantai pasok pada toko tersebut? Tujuannya adalah memastikan stok barang selalu tersedia, memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, baik, sudah baik ya, sudah bagus jawabannya. Terus untuk selanjutnya, siapa nih yang mau jawab pertanyaan nomor 3? Boleh, Aura. Sebutkan 2 fungsi manajemen rantai pasok yang diterapkan dalam studi kasus tersebut. Jawabannya itu ada pengadaan atau sourcing, itu bekerja sama dengan pemasok agar pengiriman barang tepat waktu. Yang kedua ada pengelolaan persediaan, yaitu mengatur dan mencatat stok barang agar selalu tersedia sesuai kebutuhan. Oke, baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab. Jadi dari ketiga pertanyaan tersebut kalian sudah bisa menjawab dengan baik ya. Jadi pada pertanyaan pertama, berdasarkan studi kasus di atas, apa yang dimaksud dengan manajemen rantai pasok? Tadi sudah dijawab oleh Anastasia. Manajemen rantai pasok merupakan pengelola aliran barang atau informasi dan aktivitas mulai dari pemasok. Itu udah benar banget ya guys. Lalu yang kedua juga sudah dijawab oleh Aza. Tujuannya adalah untuk memastikan stok barang tetap tersedia dan memenuhi kebutuhan. Nah, yang terakhir dari Aura juga sudah cukup menjawab pertanyaannya. Fungsi dari manajemen rantai pasok yang dijelaskan pada studi kasus tersebut mencakup dari pengadaan dan juga dari, nah yang ketiga juga udah bagus banget ya guys, udah dijelaskan sama Aura, yaitu ada pengadaan dan juga ada pengelolaan PI. Oke, baik teman-teman, di sini kita untuk mengetes sejauh apa sih pemahaman kalian, mari kita kuis dulu. Oke teman-teman, semuanya udah boleh dimasukkan pinnya ya di Kahoot. Oke, udah semua? Udah. Udah semua ya? Kita mulai ya. Ada kita kok. Ada.
Wih, gue gede banget. Ini apa, Jo? Apa sih? Hijau Jonas. Oke, jadi ternyata udah Oh, udah kesambur. Loh, gue ya, gila dong. Oh, itu selesai kotak. Gimana deh, Papa? selesai. Udah. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan kuis. Di sini juga ada peringkat-peringkatnya ya. Oke, terima kasih teman-teman, pada hebat-hebat banget. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini ya. Nah, oke, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah manajemen rantai pasok adalah proses pengelola aliran darah, informasi dan juga keuangan dari pemasok hingga konsumen. Nah, tujuannya untuk memastikan produksi tersedia tepat waktu, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan fungsi-fungsi ini seperti perencanaan, pengadaan, produksi, persediaan, dan juga distribusi, perusahaan dapat menjalankan operasional secara lebih efektif dan juga efisien. Oke, karena tadi kita diawali dengan berdoa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.